Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda berada dan membuka channel ini. Mari kita mencoba merenungkan dan mencoba memahami apa yang terjadi saat ini di masa pandemi. Setiap hari kita mendengar lelayu, pagi hari lelayu, siang hari lelayu, sore hari lelayu, bahkan malam hari lelayu. Langsung pemakaman prokes. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa sebenarnya mengapa terjadi pandemi COVID-19? Dan kita sering mendengar para pendeta, para cerdik pandai, tokoh masyarakat, majelis, dan sebagainya mengatakan bahwa obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Benarkah itu saudara-saudaraku? Bahwa segala obat yang paling manjur itu adalah hati yang gembira? Masuk akal secara psikologis, secara kedokteran, secara kasat mata, cara bodon pun bisa. Orang yang gembira itu pasti dalam keadaan sehat, tidak merasakan sakit. Amsal 17 ayat 22 menjadi terkenal di masa-masa pandemi ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudaraku, gembira, apa yang dimaksud dengan gembira? Mengapa gembira bisa menjadi obat? Bisakah gembira itu dipaksakan? Bisa. Tersenyum masam gembira, tapi dipaksakan. Mencoba untuk gembira, tapi terpaksa. Nah, berarti gembira itu sebenarnya apa? Orang yang gembira lepas, natural, berarti di dalam dirinya tidak punya beban apapun. Orang bisa gembira karena dia tidak punya beban. Coba kita renungkan di dalam hati. Bisakah kita punya utang menjadi gembira? Kita punya beban hutang. Besok harus menyicil. Mau gembira, ya terpaksa jadi gembira. Hari ini ada pekerjaan yang menumpuk, ada beban. Bisakah gembira? Tidak bisa, saudaraku. Kalaupun bisa, pasti dipaksakan. Gembira yang tidak natural bukanlah obat. Gembira yang asli, yang murni, muncul dari hati, dari jiwa kita, itulah yang alamiah. Bagaimana kita bisa mendapatkan gembira yang alamiah itu? Apabila kita tidak punya beban.
beban apapun, beban jasmaniah maupun beban rohaniah. Beban itulah yang menjadikan kita tidak bisa gembira. Beban itulah yang menjadikan kita tidak imun terhadap segala sakit penyakit. Beban itulah yang membelenggu kita, membelenggu jiwa kita, membelenggu badan kita, membelenggu kedagingan kita, dan membelenggu akal sehat kita. Saudara-saudaraku, hanya satu kata gembira ternyata mempunyai makna yang luar biasa, saudara-saudaraku. Barangkali Anda bisa tertawa terbahak-bahak. Dilihat orang, wah dia gembira sekali. Gembira sesaat. It's okay, bisa. Tetapi kemudian ketika beban itu teringat di dalam pikirannya, terasa di dalam emosinya, dia menjadi gembira yang dipaksakan, menjadi beban lagi. Oleh karena itu, bagaimana solusinya agar kita bisa gembira alamiah? Saudaraku, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, hati gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti apa? Harus semangat. Ada semangat, ada kemauan, ada dorongan spiritual dari dalam hati kita. Untuk apa? Untuk selalu gembira. Caranya bagaimana? Saudara sering lupa bahwa banyak orang yang mencari oksigen, kehabisan oksigen. Orang kaya-kaya menimbun oksigen. Setiap satu orang beli satu keluarga jumlahnya 10, beli 10 tabung. Dia begitu ketakutan. Orang-orang kaya menjadi ketakutan karena oksigen kehabisan. Sedangkan anak-anak, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang di desa, tenang-tenang saja. Oksigen kami banyak, alamiah sekali. Banyak hutan, banyak tanaman di sekitar kita. Oksigen melimpah, tidak perlu beli. Tuhan sudah menganugerahkan. Nah, kalau orang-orang ketakutan kemudian mencari oksigen tabung, itulah orang yang tidak bersyukur. Dia berusaha tetapi dia tidak bersyukur. Dia hanya mementingkan diri sendiri untuk membeli tabung. Padahal Tuhan sudah menyediakan begitu banyak oksigen. Setiap hari berapa oksigen yang Anda hirup? Anda lupa. Saudara-saudara sering lupa terhadap anugerah Tuhan sehingga tidak bersyukur, tidak bisa menghargai apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Itulah orang yang sering lupa dan tidak bersyukur sehingga hatinya selalu merasa ketakutan, merasa kurang, merasa dirinya butuh sesuatu yang kasat mata. Sedangkan Tuhan yang telah menyediakan setiap hari, setiap detik, setiap saat, Anda lupakan. Itulah saudara-saudara ketamaan manusia yang tidak mampu bersyukur. Ada
kesakitan sedikit tidak mau menerima, atau bahkan bisa saja karena sakit dia menjadi manja, minta diopeni, minta ya macam-macam. Dia tidak bersyukur di dalam segala hal. Jadi saudaraku, patokannya, kalau Anda ingin hati gembira, lepaskanlah segala beban yang ada di dalam diri Anda, di dalam jiwa saudara, di dalam pikiran saudara, di dalam emosi saudara, di dalam khayalan saudara itu. Hilangkan segala, gantilah dengan bersyukur. Tuhan, aku bersyukur Engkau masih memberi kami hidup. Tuhan, saya bersyukur saya masih bisa merasakan COVID. Tuhan, saya bersyukur Engkau telah memberi oksigen kami setiap hari. Apapun keadaannya, di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan beban yang berat, dalam keadaan gembira pun harus bersyukur. Itulah kunci bagaimana kita bisa memunculkan hati yang gembira secara alamiah. Meskipun bersyukur dalam keadaan apapun, kata bersyukur pun juga tidak mudah, tidak gampang orang bersyukur. Sudah kena COVID, tetangga-tetangga sudah mencoba merangsung isolasi mandiri. Tapi karena satu keluarga yang kena satu, yang lainnya tidak kena, maka harus diisolasi ke tempat yang lain. Masih kurang bersyukur, di sini tidak enak, hanya dikasih nasi kotak, dibiarkan saja tidak diopeni. Itu manusia yang tamak, manusia yang tidak mau bersyukur. Sudah diberi nasi kotak, mestinya bersyukur. Sudah dibawa ke tempat isolasi oleh banyak orang, oleh Satgas, mestinya bersyukur. Bukan malah mengumpat. Ada lagi juga yang kena COVID, dirangsung oleh tetangganya. Malah ngarani, saya minta sayur ini, saya minta lauk ini, saya minta nasi ini. Luar biasa, dia tidak bersyukur sama sekali. Untung tetangga-tetangganya orang baik, sehingga apa yang dia minta dituruti. Saudara-saudaraku, itulah manusia yang sering kadang-kadang lupa bahwa dirinya itu kadang-kadang tidak bersyukur dari apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka orang-orang yang tidak pernah bersyukur dalam keadaan apapun itu, maka dirinya akan selalu terbebani, jiwanya tidak bisa gembira, badannya tidak bisa gemuk, pikirannya kemana-mana karena kurang bersyukur. Emosinya meledak-ledak, tidak pernah tentram damai. Karena apa? Karena tidak bersyukur. Saudaraku, bersyukurlah di dalam segala hal, di dalam suka dan duka, di dalam keadaan sehat maupun sakit, di dalam keadaan punya uang atau tidak punya uang, di dalam sendiri atau di dalam banyak orang. Saudaraku, kalau saudara sudah bisa bersyukur, melepaskan segala beban di dalam diri, muncullah itu yang namanya gembira. Kegembiraan itulah kemudian yang menjadi kunci supaya
Anda bisa imun terhadap segala penyakit. Bisa menangkal segala penyakit jiwa maupun raga. Tidak percaya? Coba saja. Kalau saudara sudah bisa bersyukur, melepaskan segala beban kehidupan, segala beban kejiwaan, segala beban emosional dan kekayaan saudara, dan Anda bersyukur kepada Tuhan, maka kami yakin saudara-saudara pasti akan muncul kegembiraan yang alamiah. Kalau sudah muncul kegembiraan yang alamiah, semangat pun membara untuk melakukan apapun dalam mencapai apa yang Anda cita-citakan. Dan tentunya pasti seiring dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, ayat yang hanya sepenggal ini, Amsal 17 ayat 22 tadi, kiranya bisa menjadi renungan di dalam diri kita masing-masing. Marilah kita memunculkan kegembiraan yang alamiah, karena gembira adalah obat. Bersyukurlah di dalam segala hal. Jangan pernah tamak, jangan pernah Anda mengingkari apa yang ada di dunia ini. Syukurilah apa adanya, karena Tuhan akan selalu menyediakan untuk kita. Berbahagialah orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.